Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Dilan Adelwin Glory dengan NIM 312041105. Ya, di video kali ini saya bermaksud untuk menyelesaikan UAS dengan mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Prof. Sugeng. Kali ini saya mengambil materi dengan judul kebijakan fiskal. Baik, langsung saya mulai saja. Yang pertama, dimulai dari apa sih itu fiskal dan kebijakan fiskal itu sendiri? Ya, dimulai dari fiskal. Fiskal ini merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara, di mana kebijakan ini dilakukan agar dapat mencapai stabilitas, pemerataan, dan alokasi sumber daya secara optimal. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ini menentukan berapa banyak pajak yang dikumpulkan dan bagaimana anggaran pemerintah dibelanjakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita ditunjukkan apa sih itu tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuannya itu untuk yang pertama stabilitas nasional. Artinya di sini kita menjaga perekonomian agar tetap stabil, kemudian untuk menekan inflasi serta menurunkan angka pengangguran di negara kita. Kemudian yang kedua, alokasi sumber daya, di mana alokasi sumber daya ini bertujuan untuk mengarahkan anggaran ke sektor-sektor prioritas agar lebih produktif. Yang ketiga, itu pemerataan distribusi. Di sini tujuannya untuk memastikan kesejahteraan rakyat merata untuk semua lapisan. Lalu kita masuk dalam macam-macam komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Di sini pengaturan pajak sebagai sumber penerimaan utama pemerintah, yang artinya sumber dari APBN-APBN kita ini sendiri berasal dari pajak-pajak masyarakat. Kemudian kedua, kebijakan pengeluaran, di mana belanja pemerintah untuk layanan publik, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, di mana untuk kebijakan ini menentukan di sektor mana pemerintah berinvestasi dan menarik investasinya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Di sini kita mengatur pembiayaan utang untuk menutupi defisit dan mengelola kelebihan anggaran. Nah, di sini juga kita diberitahu bahwasannya kebijakan fiskal bukan hanya satu. Kebijakan fiskal ini sendiri juga memiliki ada macam yang lainnya. Salah satunya itu dari kebijakan moneter. Lalu apa sih perbedaan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini? Yang pertama kita mulai dari pengertiannya, di mana kebijakan fiskal ini yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Sementara kebijakan moneter, sebuah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Lalu siapa sih pelaksana kebijakan fiskal? Untuk pelaksananya sendiri dari kebijakan fiskal itu dari pemerintah, utamanya Kementerian Keuangan. Kemudian untuk kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu,
Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan yang namanya APBN. Lalu, apa itu sebenarnya APBN? APBN ini merupakan anggaran pendapatan belanja negara, di mana dari sini pemerintah bisa meninjau apakah kebijakan fiskal ini dapat dilakukan atau tidak. Nah, apa dampak APBN 2025 terhadap dunia usaha? Yang pertama, dimulai dari efisiensi anggaran dan implikasinya pada sektor bisnis. Di mana kita tahu sendiri, di tahun 2025 ini dunia bisnis dan dunia usaha semakin berkembang, baik dari dunia offline maupun di online. Kemudian kedua, penurunan pendapatan negara dan tantangan bagi dunia usaha. Ketiga, APBN sebagai indikator bagi dunia usaha. Keempat, kebutuhan stimulus bagi sektor real. Dan terakhir, kelima, defisit APBN dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Di sini juga dipaparkan bagaimana bagaimana itu pertumbuhan ekonomi APBN dari tahun 2021 menuju 2025. Yang dimana di tahun 2021 sendiri kita sudah mencapai angka di 5,70, kemudian di tahun 2022 naik di angka 4,50, kemudian di 2023 2,27, di 2024 2,29, dan di 2025 di angka 2,53. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.